Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kembali lagi kita bertemu dalam persekutuan firman dan doa. Pada saat ini kita akan memulai persekutuan firman dan doa. Untuk itu saya mempersilakan Bapak Ibu, Saudara-saudara untuk mengambil satu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, situasi yang sulit yang kita hadapi saat ini tentu tidak mudah bagi kita sekalian menjalaninya. Namun, marilah kita berkata kepada Tuhan, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Sungguh Allah kita Allah yang luar biasa, karena itu marilah kita memberi hormat kepadanya, kepada Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia. Hormat padanya, pada Allah maha tinggi, berilah hormat padanya, Allah maha tinggi, dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya, puji Allah maha tinggi, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah maha tinggi, maha mulia, maha mulia. Berilah hormat padanya, maha mulia, maha mulia. Berilah hormat padanya, berilah hormat padanya, pada Allah maha tinggi. Berilah hormat padanya, Allah maha tinggi, dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya, puji Allah maha tinggi, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah maha tinggi, maha mulia, maha mulia. Berilah hormat padanya, maha mulia, maha mulia. Berilah hormat padanya. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, segala hormat, segala puja dan puji kami hanyalah bagi-Mu, Allah yang maha tinggi, maha mulia, yang tak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan kasih-Mu kepada kami. Kepadamu kami menyerahkan diri kami dan berlangsungnya persekutuan firman dan doa malam hari ini, dengan keyakinan bahwa pertolongan kami dalam persekutuan ini datangnya daripada-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan, kepada Dia yang memiliki lengan yang kuat, yang memiliki segenap kehidupan kita, dan marilah kita bersandar kepada lengannya yang kekal. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal.
amat besarlah damai berkat-Nya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, Dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, tibalah saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Yunus Hartonoma. Mari kita sambut dengan pujian, seperti rusa rindu sungaimu. Saya menyerahkan kepada hambanya. Selamat malam Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita patut bersyukur diberikan kesehatan dan juga terutama kerohanian yang baik sampai dengan saat ini, sehingga dapat mengikuti persekutuan firman dan doa. Sebelum membaca dan merenungkan firman Allah, mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami memuji kebesaran-Mu untuk kasih setia dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini, kami boleh bersama-sama jemaat yang Engkau kasihi mengikuti persekutuan firman dan doa. Kami rindu ya Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini kembali akan menyegarkan iman rohani kami. Kembali akan mengingatkan kami akan janji penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami mengiringi Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan supaya boleh menyampaikan firman Tuhan, memberkati jemaat yang hadir. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan malam ini didasarkan pada Mazmur 139 ayat yang 13 sampai dengan yang ke-16.
Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, memasuki tahun 2021, banyak orang yang sangat mengkhawatirkan tentang masa depan mereka. Pelajar SMA khawatir tidak bisa melanjutkan studi ke universitas pilihan mereka karena banyak negara belum mengeluarkan visa untuk murid baru. Mahasiswa khawatir tidak dapat mendapatkan pekerjaan karena banyak perusahaan tidak merekrut karyawan baru. Kepala keluarga khawatir tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga karena gaji dipotong dan usaha merosot banyak. Ibu-ibu juga khawatir suaminya yang masih harus ke kantor terinfeksi COVID-19. Para lansia khawatir karena belum tentu bisa mendapatkan vaksin. Masa depan kelihatan begitu suram. Tetapi apakah benar masa depan kita sebagai umat Allah itu suram? Kita perlu menyelidiki apa yang firman Tuhan katakan tentang masa depan. Pemazmur menyatakan bahwa Tuhan itu Maha Tahu, Maha Hadir, dan Maha Kuasa, dapat memberikan ketenangan pada kita saat menghadapi masalah. Daud tidak sekedar memahami bahwa Allah Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa. Ia menjadikan kebenaran tersebut sebagai bagian konkret dari pengalaman nyatanya dan juga menjadi dasar bagi doanya. Meyakini kemahatauan, kemahahadiran, dan kemahakuasaan Tuhan pasti memberikan kedamaian dalam hidup orang percaya. Karena kemahatauannya, kemahahadirannya secara pribadi, serta kekuasaannya yang absolut nyata dalam karyanya untuk kesejahteraan umatnya. Seharusnya lah kita setia mengikuti Dia seumur hidup kita. Kita akan merenungkan 3 fakta mengenai masa depan yang ditulis Alkitab yang adalah firman Allah. Yang pertama, Allah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan kita. USG adalah alat berteknologi canggih yang memungkinkan kita melihat janin di dalam kandungan. Berbagai informasi yang kita perlukan tentang pertumbuhan janin dapat diketahui. Mendengar detak jantung, mengukur lingkar kepala atau badan, mengukur panjang tulang, mengetahui jenis kelamin, dan sebagainya. Hasilnya, keadaan bayi yang dulu merupakan misteri kini bisa disaksikan melalui layar monitor khusus. Tetapi mata Tuhan lebih tajam dan lebih akurat dibandingkan dengan USG tercanggih manapun. Tuhan bahkan melihat pertemuan sel sperma ayah dan sel telur ibu jauh sebelum USG mampu mendeteksi kehadiran embrio. Ia bukan hanya mampu melihat bentuk dan rupa manusia di dalam rahim, melainkan mengetahui pula dengan pasti seluruh jalan kehidupan setiap orang. Oleh sebab itu, tidak ada seorang pun yang benar-benar mengenal kita selain daripada Tuhan. Dia tahu persis apa yang kita lakukan, kita alami, dan kita rasakan sebelum dilahirkan, sehingga kita menutup mata kelak. Konsekuensi pemahaman ini paling tidak ada 2. Yang pertama, kita tidak bisa lari dan bersembunyi dari hadapannya, karena Dia mengetahui setiap hal yang kita lakukan. Kedua, kita bisa merasa tenang, tidak perlu khawatir, karena Tuhan mengenal kita dengan sebenar-benarnya. Kita tidak perlu guncang karena sikap orang lain yang keliru, memahami, melecehkan, atau memfitnah hal-hal yang jahat kepada kita. Sebaliknya, kita bisa menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan yang Maha menyelidiki. Mungkin saat ini saudara diremehkan oleh ayah saudara. Saudara dianggap bodoh, tidak proaktif, malas, dan suka buang waktu. Tidak ada harapan masa depan. Mungkin juga saudara dilecehkan oleh teman-teman saudara. Dianggap
terlalu kasar, pelit, dan egois. Tidak bakalan punya teman. Atau mungkin saudara disalah mengerti oleh pasangan atau anak saudara sendiri. Mereka bilang saudara tidak mempunyai perhatian, terlalu sibuk dengan pekerjaan dan usaha sendiri. Tidak pedulian. Kalau tua bakalan susah dan ditinggal sendirian. Apakah saudara merasa putus asa? Tidak ada harapan menyongsong masa depan. Ingatlah firman Tuhan malam ini menegaskan Allah Bapa lebih mengenal saudara dibandingkan siapapun juga. Allah yang membentuk buah pinggang saudara, menenun saudara dalam kandungan ibu saudara. Allah tahu masa depan seperti apa yang saudara alami. Percayakan hidup saudara padanya. Allah merencanakan masa depan yang baik buat kita. Itu adalah hal yang kedua. Yeremia 29 ayat 11. Allah mempunyai suatu tujuan untuk hidup saudara. Ada orang-orang yang tidak memiliki rencana untuk masa depan mereka. Dan mereka akhirnya meninggal tanpa mengetahui tujuan hidup mereka yang sebenarnya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Lucu sekaligus miris melihat seorang teman yang sepanjang hidupnya terus berganti-ganti usaha. Hari ini jadi musisi, besok cetak sablon. Lalu lusa mau belajar jualan HP. Berikutnya mengajar les. Kuliahnya ditinggalkan, ia terus berganti rupa, tapi tidak satu pun yang ia tekuni untuk waktu lama. Seketika ia menjalani sesuatu, seketika itu pula ia kembali banting setir. Jelas terlihat bahwa ia tidak tahu harus melakukan apa di dalam hidupnya. Ia kebingungan karena tidak tahu tujuan hidup sendiri. Ada banyak lagi orang yang seperti ini. Ketika kita sudah bekerja sesuai panggilan, seringkali mengeluh karena usaha atau pekerjaan kita belum menunjukkan hasil yang signifikan sesuai dengan keinginan kita. Seharusnya kita bisa lebih bersyukur karena setidaknya kita sudah mengetahui panggilan kita. Itu tentu jauh lebih baik ketimbang kita sama sekali tidak tahu kemana kita harus melangkah dan harus berbuat apa dalam hidup ini. Dalam menjalani hidup, saya sampai pada suatu kesimpulan bahwa apa yang penting bagi kita adalah mengetahui rencana Tuhan di dalam hidup kita. Jika kita berjalan sesuai rencananya, maka keberhasilan hanyalah tinggal soal waktu saja. Mengapa? Karena kita berjalan dengan rencana Tuhan dan Tuhan sudah mengatakan dengan jelas bahwa Dia mempunyai rencana yang indah bagi kita semua. Sesuatu yang penuh harapan bagi hari depan kita. Lihatlah ayat berikut ini. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, dari ayat ini kita bisa melihat apa yang disediakan Tuhan sesungguhnya begitu luar biasa indahnya. Betapa sayangnya apabila kita melewatkan rancangan yang terbaik ini dalam perjalanan hidup ini. Ada banyak orang yang belum mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup mereka. Akibatnya, kerap mereka melakukan keputusan-keputusan yang keliru, tergesa-gesa dalam melangkah, dan akibatnya merugikan mereka sendiri. Baik dari segi waktu, kesempatan, modal, dan lain sebagainya. Di sisi lain, ada banyak pula yang tidak kunjung berani mengambil keputusan apapun karena selalu dicekam rasa takut. Saudaraku, mengetahui rencana Tuhan akan membuat kita bisa melangkah dengan berani dan penuh keyakinan selama disertai dengan iman yang teguh. Selanjutnya, bagaimana agar kita bisa mengetahui rancangan Tuhan terhadap kita? Mari kita lihat ayat berikut ini di dalam kitab Yeremia. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku,
maka aku akan mendengarkan kamu. Artinya, berdoalah dan mintalah kepada Tuhan untuk menunjukkan apa yang menjadi rencananya bagi kita. Tuhan akan selalu mendengarkan kita. Ayat berikutnya, apabila kamu mencari aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan tidak pernah ingin menjauhkan diri dari kita. Puji Tuhan. Justru Dia rindu untuk selalu berada di dekat kita. Dia akan selalu terbuka untuk ditemui kapan saja, di mana saja. Tuhan tidak pernah terlalu sibuk untuk itu. Apabila memang kita merasa berjarak dari Tuhan, itu bukan karena keinginannya, tetapi disebabkan oleh kejahatan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Jika kita sudah membereskan semua ganjalan itu, maka Tuhan pun akan kembali bisa kita temukan dengan mudah. Kita bisa setiap saat bertanya kepadanya apa yang menjadi rencananya bagi kita, apa yang harus kita lakukan, dan meminta hikmat untuk menerangi akal pikiran kita, untuk bisa mengetahui rancangannya. Dan itu akan membuat kita lebih terarah dalam menjalani hidup. Berjalan tepat sesuai dengan rencana yang telah Dia gariskan sejak semula. Firman Tuhan pun berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8:28. Allah berjanji untuk selalu turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Orang-orang yang mengasihi Dia, yang berjalan sesuai dengan rencana Allah, itu sebuah janji akan penyertaannya dalam penggenapan rencana Tuhan dalam hidup kita. Di saat kita sudah mengetahui apa yang menjadi rencananya, di saat itu pula kita bisa melakukan yang terbaik untuk itu. Dan selalu mempersembahkan ucapan syukur kita kepadanya. Di sanalah kita tidak lagi perlu takut menghadapi rintangan apapun. Di sanalah kita bisa dengan iman berkata, mengapa saya harus takut? Bukankah saya berjalan seturut rencananya dan menjalaninya bersama dengan Tuhan? Dan di sanalah kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa yang telah Tuhan sediakan sejak semula. Kepada setiap anak-anaknya, Tuhan sudah menyediakan rancangan damai sejahtera dengan sangat indah, lengkap dengan janji akan hari depan yang penuh harapan. Adalah penting bagi kita untuk menangkap apa yang menjadi rencananya dan berjalanlah di dalamnya. Tuailah semua yang dirancangkan atau direncanakan Tuhan pada diri saudara dan jadilah orang yang berhasil. Menjadi kepala dan bukan ekor, tetap naik dan bukan turun. Itu merupakan kerinduan Tuhan untuk dimiliki oleh kita semua anak-anaknya. Ketika saudara melakukan hal ini, saudara akan menyaksikan penyertaan Allah yang sempurna, bahkan yang tidak terpikirkan sebelumnya oleh saudara sekalipun. Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apapun yang menjadi bagian saudara, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Saudara tidak akan perlu diliputi rasa takut lagi, meski ketika berhadapan dengan kesulitan sebesar apapun. Dan saudara bisa dengan yakin berusaha sebaik yang saudara bisa. Sudahkah saudara menemukan rencananya dalam hidup saudara? Berjalanlah seturut rencana Tuhan, membawa kita ke dalam kemenangan. Dan yang terakhir, yang ketiga, Allah akan menyertai setiap langkah kita dan mencukupkan kebutuhan kita. Allah berjanji akan menyertai kita, saudaraku. Allah mengucapkan janji penyertaannya ratusan kali di Alkitab. Kita mungkin tidak dapat melihat Allah.
Kita mungkin tidak merasakan Allah, tetapi yakinlah bahwa Allah beserta kita senantiasa. Ada banyak hal, ada banyak benda yang tidak dapat kita lihat, tetapi mereka itu nyata adanya. Kita tidak dapat melihat udara, kita tidak dapat melihat atom yang terdiri dari proton dan neutron. Tetapi mereka itu ada dan real. Bila Allah beserta kita, apalagi yang perlu kita khawatirkan? Kita tidak perlu takut menghadapi masa depan, karena kita tahu Allah akan menyertai kita memasuki masa depan dengan anugerah dan kasih setianya. Kalau kita masih khawatir akan masa depan, berarti kita merasa lebih tahu daripada Allah. Kita tidak percaya akan janji penyertaannya. Saudaraku, salah satu hal yang sering kita khawatirkan tentang masa depan adalah tentang uang. Kita khawatir tidak punya cukup uang untuk berobat bila sakit. Kita khawatir tidak cukup uang untuk studi anak-anak kita. Kita khawatir tidak punya cukup uang untuk pensiun. Mari kita baca janji Tuhan akan hal ini di Ibrani 13 ayat 5-6. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Penulis kitab Ibrani dengan tegas mengingatkan umat Allah untuk belajar mencukupkan diri dan menjauhkan diri dari menjadi hamba uang. Sebab uang bukanlah tujuan hidup satu-satunya yang dapat dijadikan solusi. Bukan berarti kita tidak membutuhkan uang, melainkan uang bukanlah segalanya. Itu sebabnya kita diperintahkan untuk bersyukur atas apa yang kita miliki. Istilah cukup berarti kita mesti pandai mengelola keuangan serta bijaksana menyesuaikan kebutuhan dan bukan sebaliknya. Kata cukup juga mengandung makna tidak ambisius dan serakah mengejar kekayaan demi kepuasan diri. Setiap umat Allah harus belajar percaya akan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Sebab bersama dengan dan di dalam Dia, kita tidak akan mengalami kekurangan. Di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seringkali kita menjadi khawatir atas situasi yang sedang terjadi. Misalnya fluktuasi ekonomi dunia, ketidakstabilan politik, naiknya harga bahan pokok, dan lain sebagainya. Semuanya itu berpotensi mengancam kehidupan kita. Sebenarnya, kekhawatiran itu manusiawi dan wajar. Tetapi sebagai orang percaya, dapatkah kita meletakkan kekhawatiran itu di bawah salib Kristus? Penulis kitab Ibrani mengajak kita demikian. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Situasi di sekitar kita mungkin saja berubah drastis. Namun satu hal yang harus diyakini adalah Kristus tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Jika saudara memiliki kebimbangan dalam hidup, datanglah kepadanya, maka Dia akan membimbingmu menemukan jalan keluar. Kesaksian beberapa jemaat dalam kebaktian firman dan doa sungguh menguatkan. Ada yang mengalami pemotongan gaji, ada yang tidak dapat melanjutkan usaha dan dagangan karena lokasi dagangannya ditutup. Tetapi mereka menyaksikan penyertaan dan pertolongan Tuhan yang nyata. Ada saja berkat yang mereka dapatkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kiranya firman Tuhan yang kita baca dan renungkan memberikan kekuatan, kemantapan, dan ketenangan pada kita memasuki masa depan dengan penuh keyakinan akan penyertaan Allah, yaitu bahwa Allah bukan hanya mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan kita. Allah juga merencanakan masa depan yang baik buat kita, dan Allah akan menyertai setiap langkah kita dan mencukupkan kebutuhan kita. Percayakah saudara akan janji Allah ini? Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur firman Tuhan pada malam hari ini
sungguh boleh menguatkan kami. Kami bersyukur karena Engkau berjanji menyertai kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur penyertaan Tuhan sungguh nyata dan kasih setia Tuhan terus menaungi kami memasuki hari demi hari yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami kemantapan untuk memasuki masa depan dengan penuh harapan dan bersandar sepenuhnya pada pertolongan dan penyertaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Saat ini kita akan menaikkan setiap pokok-pokok doa kita. Namun sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian. Yesus Tuhan penebusku. Yesus Tuhan penebusku, dengar doaku, janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, pokok doa yang pertama kita akan berdoa untuk pekabaran Injil. Kita akan berdoa untuk para misionaris yang berada di garda depan untuk terus dikuatkan dan digiatkan Tuhan untuk mengabarkan Injil. Kita juga berdoa untuk setiap jiwa-jiwa yang dilayani, agar mereka terbuka bagi Injil. Mereka menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan diselamatkan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu-lah kami percaya. Kepadamu-lah ya Tuhan kami juga mempercayakan para hamba-hamba-Mu, mereka para misionaris yang berada di garda depan. Mohon Engkau Allah terus senantiasa menguatkan setiap mereka dalam setiap situasi kehidupan yang mereka alami, di tengah-tengah pekabaran Injil yang sedang mereka laksanakan. Mohon Engkau Allah mengaruniakan kepada setiap mereka ya Tuhan, giat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga Injil senantiasa terus dikabarkan. Banyak orang yang terus boleh mendengar akan kabar baik yang daripada-Mu ya Tuhan, tentang keselamatan yang ada di dalam Engkau, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa menyerahkan kepada-Mu ya Tuhan, untuk setiap jiwa-jiwa yang telah dilayani. Ya Tuhan, ada begitu banyak hal yang merintangi mereka untuk datang kepadamu. Ada begitu banyak hal yang merintangi mereka untuk mendengarkan Injil. Mohon Engkau Allah mengaruniakan kepada mereka hati yang lembut, hati yang terbuka bagi Injil ya Tuhan, sehingga mereka mau menyerahkan diri setiap mereka kepadamu ya Tuhan. Dan pada akhirnya mereka boleh diselamatkan di dalam Engkau, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selanjutnya, mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat kepada seluruh para majelis
GKI Bungur dan pengurus Pos PI Alam Sutra, khususnya bidang kesaksian dan pelayanan, dalam mengimplementasikan seluruh program pelayanan yang ada, sehingga ada begitu banyak jiwa, khususnya jemaat GKI Bungur dan jemaat Pos PI Alam Sutra bisa merasakan, bisa mengalami kasih Tuhan yang nyata di dalam hidup, serta terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami adalah hamba-hamba-Mu yang telah panggil, yang telah Engkau pilih untuk melayani Engkau sebagai Allah dan Tuhan kami. Sebagai majelis yang ada di GKI Bungur, maupun sebagai pengurus yang ada di Pos PI Alam Sutra. Kami memohon kepadamu ya Tuhan dan Allah kami. Mohon Engkau Allah mengaruniakan kepada kami. Engkau Tuhan menambahkan kepada kami kekuatan, hikmat di dalam kami menjalankan seluruh program pelayanan yang ada. Sehingga ya Tuhan, melalui pelayanan ini, melalui setiap pelaksanaan program-program yang ada begitu banyak jiwa yang boleh merasakan kasih Tuhan, yang boleh mengalaminya secara nyata di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Khususnya ya Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk semua program yang ada di dalam bidang kesaksian dan pelayanan. Biarlah Engkau menolong seluruh kami untuk dapat mengimplementasikannya di dalam pelayanan yang ada, yang Engkau percayakan bagi setiap kami, hamba-hamba-Mu. Berdoa menyerahkan kepadamu ya Tuhan, untuk setiap jemaat yang dilayani. Biarlah ya Tuhan mereka boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Mereka boleh mengalami firman Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan setiap kami umat. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk kebijakan pemerintah, untuk terus terjaganya kerukunan antar umat beragama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami, kepadamu lah ya Tuhan, kami mempercayakan bangsa dan negara kami, negara kesatuan Republik Indonesia. Di tengah-tengah keberadaan bangsa ini ya Tuhan, kami memohon kepadamu, biarlah Engkau Allah menjadi penolong bagi setiap aparat pemerintah. Secara khusus ya Tuhan, kepada Presiden Bapak Joko Widodo dan juga Wakil Presiden dan seluruh jajarannya. Biarlah Engkau menolong mereka di dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Secara khusus ya Tuhan, kebijakan untuk terjaganya kerukunan antar umat beragama yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Untuk terjaganya kebinekaan yang ada. Ya Tuhan, pemerintah adalah milik kepunyaan-Mu. Engkau Allah berotoritas atas mereka. Biarlah ya Tuhan, Engkau menolong. Engkau Allah memberikan mereka hikmat, sehingga mereka boleh dengan bijak untuk mengatur bangsa ini, sehingga kerukunan antar umat beragama, kebinekaan yang ada di bangsa ini boleh terus berlangsung dan boleh terus terjaga. Oleh karena Engkau yang adalah Tuhan yang berotoritas melalui pemerintah yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Amin. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita. Bagi setiap mereka yang mengalami sakit, mari kita sebutkan nama saudara-saudara kita yang sakit, yang kita ketahui. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan dan Allah kami, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah yang kepadamu kami mempercayakan
setiap saudara-saudara kami ya Tuhan. Setiap mereka yang mengalami kelemahan tubuh, setiap mereka yang mengalami sakit, mohon Engkau Allah campur tangan. Mohon Engkau Allah menjamah setiap mereka dengan kuasa darah-Mu, kuasa yang memulihkan setiap sakit penyakit yang ada. Ya Tuhan, berkenanlah Engkau Allah memulihkan setiap saudara-saudara kami. Dan biarlah kami mau menyerahkan kepadamu. Untuk setiap mereka melalui sakit yang mereka alami, mereka boleh bertemu dengan Engkau sebagai Allah dan Tuhan. Mereka boleh mengalami akan kehadiran Tuhan yang nyata di dalam hidup mereka. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami maupun saudara-saudara kami yang mengalami sakit, mengakui, mengalami akan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Mohon Engkau memulihkan setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita telah tiba di penghujung atau di akhir dari kebaktian persekutuan firman dan doa. Untuk itu, kita akan menyanyikan satu pujian. Ku berharap kepadamu, beri anugerah-Mu. Ku berharap kepadamu, beri anugerah-Mu. Ku teduhkan genap jiwaku, sucikan daku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk menutup seluruh rangkaian kebaktian persekutuan dan doa malam hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang luar biasa. Tidak ada yang dapat kami katakan selain Engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh Allah yang setia dengan setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan firman dan doa malam hari ini. Biarlah Engkau Allah yang mendengar, Engkau Allah yang menjawab setiap seru dan doa kami. Kepadamu ya Tuhan kami percaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Bapak Ibu dipersilakan untuk mengikuti PA yang akan berlangsung setelah ini.